Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Utlubul ilma walau bisin, fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridaan bima yatlubu." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini lagi-lagi berkenaan tentang wajibnya kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Ini udah masyhur kita dengar nih ya. Utlubul ilma walau bisin. Apa bisin? Bisin apa? Cina. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ya. Maksudnya apa di sini? Kita disuruh ke negeri Cina, maksudnya buat pandangan. Ya. Salah satunya apa di antaranya? Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu dulu beliau itu adalah, kalau dari sejarah, beliau orang yang masuk Islam yang ketujuh. Ya, yang pertama Sayyidina Ali itu anak-anak tuh, dari anak-anak. Beliau masih muda. Ya, beliau masih muda. Beliau masih muda. Umur 17 tahun. Oh ya, luar biasa tuh. Jadi panglima perang. Umur 17 tahun jadi panglima perang. Kita umur 17 tahun jadi apaan gitu. Ya. Panglima gangster. Ya Allah. Ya. Kita masih apa? Masih perayaan-perayaan itu. Sweet 17 nih ya. Masya Allah. Ya. Kadang banyak kan di antara kita bahkan 17 tahun belum jadi apa-apa ya. Gitu. Tapi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu 17 tahun sudah jadi panglima perang. Salah satunya apa? Beliau nih yang hijrah sampai ke negeri Cina. Ini awal pertama yang nyebarin Islam di negeri Cina adalah Sa'ad bin Waqqas, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh. Karena memang cerdas, ya. Secara ekonominya apa? Kenapa disuruh Cina? Secara ekonominya dulu itu peradaban dunia itu masyarakatnya itu luar biasa. Cina udah lebih duluan. Ya, ada Cina pembuat apa diantaranya? Kertas. Ya, di Arab Saudi sendiri belum ada pembuatan kertas, tapi Cina udah ada, itu luar biasa. Makanya apa? Dia dibilang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Makanya maksudnya apa? Tuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Maksudnya dalam hal ilmu apapun yang selagi itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintah buat nuntut ilmu. Enggak sampai situ. Fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Karena kenapa? Sesungguhnya, fa inna, nun taukid penjelasan, berarti sesungguhnya wajib talabal ilma faridatun, ya, wajib nuntut ilmu itu ala kulli muslimin. Setiap muslim itu wajib nuntut ilmu. Ya. Apalagi apa? Ilmu hal itu seperti contohnya apa? Ilmu yang mengajarkan kita tentang ibadah, sholat, ya, puasa, zakat, umroh, haji, ya, seperti itu. Itu wajib kita cari itu. Ya. Adapun yang fardu kifayah, ada nuntut ilmu yang wajib, ada yang fardu kifayah. Contohnya apa? Mereka yang nuntut ilmu khusus untuk kemana? Pondok pesantren. Tuh. Jadi kalau satu daerah tersebut, sananya satu RT, nggak ada yang nuntut ilmu,
untuk ke pondok pesantren, nggak belajar nahu, sorof, dan segala macamnya, bayan, mantik, balago, nggak ada yang belajar itu. Ya, itu semuanya kena balanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa, kenapa? Fardu kifayah, paling nggak satu. Ada yang keluar dari tempatnya, tempat tinggalnya. Aslinya, sesungguhnya, aslinya, orang yang nuntut ilmu, yang di pondok pesantren, yang hijrah, yang belajar khusus buat ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aslinya, kalau bisa sebenarnya apa? Yang biayain itu harusnya adalah warga tersebut. Tuh, harusnya tuh. Karena apa? Gara-gara orang tersebut, gara-gara anak tersebut belajar nuntut ilmu di pondok pesantren, kita nggak kena balanya Allah ataupun dosa. Karena apa? Fardu kifayah. Coba kalau seandainya nggak ada dia. Satu desa nih. Ya, satu desa, satu daerah. Nggak ada orang yang belajar ke pondok pesantren. Fardu kifayahnya nggak ada nih satu orang nih. Kalau fardu kifayah gimana? Walaupun cuma satu, sah nggak? Sah, kayak sholat apa? Sholat mayit. Sholat mayat nggak ada yang nyolatin, cuma satu orang yang sholat, sah. Tapi kalau nggak ada yang nyolatin, dosa buat warga tersebut. Sama kayak orang nuntut ilmunya Allah. Cuman nggak begitu di tempat kita. Ya, pemahaman itu kurang. Makanya apa? Kalau ada sekiranya anak-anak yang belajar di pondok pesantren, kalau kita memang ada kelapangan rezeki, bagi walaupun cuma seperak ketika dia nanti mau berangkat lagi ke pesantren. Ya begitu. Walaupun cuma seperak, ya seperaknya berapa kek? Gitu. Dalam arti kata, maksudnya apa? Karena kalau nggak ada dia, kita semuanya dosa. Tuh ya. Makanya wajib menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa wajib? Karena kita belajar. Orang-orang yang nuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah kita bahas, yang dulu-dulu kita bahas. Kenapa Rasulullah SAW wajibin kita buat nuntut ilmu? Karena Rasulullah SAW itu sayang banget sama kita, umatnya. Biar apa? Biar umatnya nanti setelah dia meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tercatat dia nuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa orang yang keluar buat nuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh ketika dia sampai nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia masih dalam keadaan fi sabilillah. Tuh. Walaupun nauzubillah min zalik, suatu saat kita diberikan sebuah penyakit sama Allah. Ternyata apa? Sampai kita enggak bisa datang majelis ilmunya Allah. Karena ada tuh orang tua terlebih dahulu tuh ada begitu. Ya. Awalnya rajin, sakit, nggak ngaji, terus meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk masih termasuk ketika dia meninggal dunianya, tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia masih belajar, dia masih nuntut ilmu. Tuh. Yang berabe apa? Makanya wajib nuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah. Karena apa? Takutnya nanti dia belajar kagak, mati. Meninggal dunia, repot. Ya. Orang yang fisabilillah itu kita udah kenal. Orang yang fisabilillah itu jaminannya surga. Karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa? Orang majelis ilmu itu berat bawaannya. Nggak gampang. Ya, luar biasa ujiannya. Belum badan pada pegel, belum kalau musim hujan. Ya enggak? Wah, alasannya banyak dah. Ya, tuh Masya Allah. Makanya kata Nabi SAW, fa inna talabal ilma faridotun ala kulli muslim. Wajib buat kita umat muslim. Natijahnya apa kata Nabi SAW nih? Innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi. Sesungguhnya kata Nabi SAW, malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menaungi atau mengepakkan
memegarkan, mengembangkan sayapnya. Tuh, ini malaikat punya sayap tuh. Li talabil ilmi, kepada mereka-mereka orang-orang yang nuntut ilmu. Karena kenapa? Ridhoan bima yatlubu. Sesungguhnya malaikat itu ridho atas apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang belajar nuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Dinaungin. Ya, dinaungin oleh malaikat, ditemenin sama malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Enak nggak gini-gini? Enak, cuman nggak kelihatan aja. Kalau seandainya keberkahan Allah Subhanahu wa taala, tuh malaikat juga kelihatan dengan mata kita luar biasa, kelihatannya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, majlis nggak ada yang sedikit. Ya. Empet-empetan kita majlis. Iya. Luar biasa tuh ya. Makanya Masya Allah, beruntung kita masih dikasih nikmat sehat, panjang umur, badan kita sehat, pikiran kita sehat, hati kita sehat, kita masih belajar bisa nuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nunggu kita sakit. Jangan kita nuntut ilmu nunggu kita punya masalah dulu. Jangan nuntut ilmu kita nunggu keadaan kondisi kita lagi luar biasa parahnya. Jangan. Mau gimana pun nuntut ilmu itu tetap wajib belajar kita, ya. Kalau kita nggak belajar ilmu, apalagi ilmu agama, istri kita mau diajarin apa? Anak kita mau diajarin apaan? Karena kitanya kagak mau nggak mau ngaji. Ya, anak-anak sekarang itu kan kebanyakan bukan anak soleh, anak yang pintar, bener. Bapak nyuruh saya ngaji, emak nyuruh saya ngaji, lo bapak aja kagak ngaji, tuh anak pintar tuh, bener nggak? Iya. Bapak nyuruh saya sembahyang, emak nyuruh saya sembahyang, bapak sama emak aja mainin HP mulu, kagak sembahyang, nggak sholat, bener nggak? Itu anak pintar. Kalau anak soleh nggak begitu, ya. Apapun kegiatan dia, kewajiban dia pasti dilakuin. Karena apa? Dia sadar bahwasannya semua itu wajib. Makanya mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin. Ya, bisa taat kepada Allah dan Rasulnya, dan bisa manfaat ilmunya buat dirinya, buat keluarganya, buat masyarakat kita umumnya. Ya, hidupnya berguna buat bangsa negaranya, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada guru-gurunya. Amin ya rabbal alamin. Allahu alam bisawab. Bibarakatihim wa asrarihim wa karamatihim wa imdadihim wa ila hadratir rasul nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah bisirril Fatihah wa barakatil Fatihah wa bil mu'ijatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man liyaghfir warham. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Alhamdulillah.